Kalau melihat banjir ini kan kita bicara sungai, ekosistem sungai dalam konteks banjir ya. Satu kata ini, kalau banjir ini kan bisa karena alam, bisa karena manusia. Banjir ini karena alam atau manusia? Oke. Satu kata aja. Oke, Pak. Pilihan aja. Saya kira karena manusia, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Wal? Waalaikumsalam. Baik, Pak. Bertemu kembali dalam acara ngobrol bareng Rusmadi Wongso. Iya, Pak. Dan pada malam hari ini kita mengangkat tema ekosistem sungai. Iya. Penataan bantaran Sungai Karang Mumus Iya. ini. Dan hadir di tengah-tengah acara ngopi kita yang nggak asing lagi nih, Bang Misman. Jadi kita kenal beliau adalah ketua gerakan memungut sehelai sampah Sungai Karang Mumus. Beliau juga pengurus PWI di bidang lingkungan hidup ya. Dan kemudian juga sebenarnya beliau seorang wartawan juga, seorang pendidik ini. Iya, Pak, wartawan pendidikan kebetulan, Iya. Pak. Dan 2018 yang lalu pemerintah provinsi memberikan penghargaan khusus Pak. ini kepada Bang Misman sebagai pemerhati lingkungan. Iya, Oke, apa kabar Mas Misman? Baik. Lama nggak ketemu nih ya? Lama kita nggak ketemu. Melalui media sosial aja kita ketemu nih. Pernah ketemu kira-kira 3 tahun yang lalu. Bapak pernah bantu saya 1 unit ketinting ya, untuk kegiatan untuk mendukung aktivitas Mas Misman. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh ini, soalnya temanya berat ini. Iya. Kalau tema berat dibuat yang serius-serius malah tambah nggak jelas nanti. Oleh karena itu kita mulai dari yang ringan dulu. Mas Misman, tentu ini sesuatu yang sesuatu yang nggak banyak dikerjakan oleh orang. Apa sih yang melatar belakangi Bang Misman ini kok tertarik memungut sampah sehelai demi selai di sungai ini, Sungai Karang Mumus ini? Oke, Pak. Jadi pertama waktu saya masih kecil, kira-kira umur 8 tahun, ketika saya membuang makan rambutan, membuang ke sungai, kakek saya ngomong, jangan dibuang ke sungai, sungai itu sumber kehidupan. Lalu buanglah ke darat, nanti biji itu akan berbuah, nanti akan dimakan binatang, ulat apa, kamu dapat pahala. Dia nggak ngomong dimakan manusia, Pak. Itu kakek saya. Jadi itu ingat mungkin, Pak ya. Terus kemudian saya melihat puluhan tahun, karena saya memang lahir di Samarinda, melihat Sungai Karang Mumus memang luar biasa, menjadi tong sampah luar biasa. Lalu saya melakukan karena saya wartawan dulu di TV ya, di TV lokal, saya sering syuting terkait dengan buruknya kondisi sungai itu, sampahnya waktu itu. Lalu saya juga merawat, saya juga buat film-film di YouTube dulu terkait dengan sungai itu, gitu sendiri saya lakukan. Lalu kemudian dan itu nggak terasa karena dulu belum ada medsos. Maka saya 6 tahun lalu saya buat medsos. Itu mulai sudah bikin film-film mulai tahun berapaan itu Mas Isman? Mungkin 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Tapi belum nyebut tong sampah kan? Belum. Karena itu masih mengatakan ini saya masih menganalogikan bahwa saya adalah sungai, saya mengeluh, begitu. Saya berbicara atas nama sungai waktu itu. Jadi sungai bicara lah. Menarik ini 2 poin pertama ini. Pertama, air adalah sumber kehidupan, dan kemudian yang kedua tadi saya agak menggelitik sedikit terkait dengan tong sampah. Sampai Mas Misman bilang Karang Mumus ini sebagai tong sampah. Kalau Karang Mumus memang tong sampah itu tempat pembuangan limbah dan sampah begitu ya. Karena ada yang kasat mata dan ada yang nggak kasat mata. Mungkin saya nggak ungkap di sini ya. Begitu. Jadi itu. Lalu kalau kita bicara Sungai Karang Mumus itu sebenarnya kan itu bukan sekedar tempat untuk, sungai itu memang dipersiapkan Tuhan bukan untuk mengendalikan banjir. Sungai itu adalah tempat untuk menabung air sebanyak-banyaknya, dan air itu harus berkualitas. Jadi sungai itu posisinya sumber air bersih dan sehat. Dia ada 3 syarat. Dia harus kuantitasnya tetap, berkualitas, dan kontinuitas. Jadi sungai nggak pernah diciptakan Tuhan untuk membuang air banjir. Sebelum bicara tentang sungai ini, tadi yang mendorong Mas Misman kemudian
membangun sebuah komunitas yang namanya gerakan memungut selai sampah ini, selain tadi pesan kakek, ada hal menarik lain nggak? Iya, karena saya terus belajar sebenarnya eksistensi kehidupan di dunia itu apa sebenarnya. Saya juga belajar apa yang pertama diciptakan Tuhan di dunia, saya terus pelajarin. Salah satunya adalah air, saya lihat di situ, dan hampir semua bahan baku dunia panah itu air begitu. Jadi saya pelajari. Jadi ternyata air ini sangat penting sekali. Tanpa air kelihatannya nggak ada kehidupan. Iya. Baik, Mas Isman. Jadi ya panjang lebar tadi tertarik dengan latar belakang sehingga GMSS ini terbentuk ini terkait dengan air sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu yang kedua ini kita bisa lebih khusus lagi nih Mas Iswan, terutama fokus dengan Karang Mungus. Seperti apa Mas Misman melihat Karang Mungus ini sebagai sumber kehidupan? Oke. Kalau secara umum Karang Mungus rusak luar biasa saat ini untuk sumber kehidupan, nggak memenuhi syarat bagi saya. Artinya nggak layak lagi nggak layak, sebagai... karena ada gini, kita mau bicara Karang Mungus itu tidak pernah mengeluarkan air dari bawah, dia tidak pernah. Karang Mungus itu air bakunya ada dua sekarang. Pertama adalah air baku alami yang tersisa dari bukit, lembah dan rawa. Yang kedua limbah kota sebenarnya. Nah, limbah kota ini seharusnya sebelum masuk ke sungai harus melalui treatment ya. Di muara paret itu seharusnya ada treatment. Nah, baru boleh dimasukkan ke sungai. Nah, kalau kita bicara biodiversitas, diversitas, kita akan ketemu air sungai itu, air yang dari darat boleh masuk ke sungai kalau sudah suhunya sama. Karena kalau suhunya nggak sama akan stres kehidupan biota. Jadi sampah-sampah kemudian buangan-buangan kota ini sebelum masuk sungai mestinya sudah treatment. Sudah harus ditreatment dulu. Bahkan suhunya harus disamakan. Dulu. Karena kalau enggak kehidupan di sungai biota air itu akan stres. Ini bicara Karang Mungus. Ini panjangnya berapa Mas Isman? Kalau catatan yang kita lihat kan 34,7 kilo yang membelah kota Samarinda dari jembatan 1 sampai Bendungan Benanga. Itu sekitar 18 kilo karena pernah disudet atau dipotong ya mungkin tinggal 15 kilo ya yang membelah itu. Sebenarnya Sungai Karang Mungus itu bentuknya meandering ya, berkelok. Tapi dia dibuat menjadi straight. Ya, jadi sungai itu banyak bentuknya. Kalau kita belajar tentang morfologi, Nah ini sebentar dulu, ini cerita tentang morfologi. Karena kita ini kan kadang-kadang melihat sungai itu ada istilah bantaran, kemudian istilah sepadan. Kalau sungai yang menurut pandangan Mas Misman itu dari sisi morfologinya seperti apa itu bagian-bagian daripada... Kalau morfologi kan nanti kita akan belajar hidrologi dan seterusnya. Juga bicara ekologinya. Jadi kita akan bicara masalah eksistensi sungai aja. Nah, kalau yang disebut sungai itu kalau dia sudah dibeton itu bukan sungai, itu kanal. Karena sungai itu tidak boleh diputus hubungan ekologinya. Jadi kalau Karang Mungus ini sebagian sudah di kanal. Jadi sudah di kanal. Jadi setengah kanal ini namanya. Setengah kanal. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara ekosistem sungai, itu memang kita harus sungai itu sebagai sumber kehidupan vital bagi manusia dan makhluk Tuhan lain. Itu ada dua syarat. Syarat pertama, sungai itu harus bersih dan sehat. Sungai itu bisa bersih kalau kita tidak membuang sehelai, setitik, sebutir sampah di sungai. Itu sehelai, setitik, sebutir ya. Jadi tidak boleh membuang itu. Nah, terus sungai itu bisa sehat kalau ada tumbuhan di airnya yang disebut tumbuhan akuatik. Yang sering orang salah menyebutnya itu sebagai gulma, misalnya enceng gondok, lalu tumbuhan amfibi di tepinya dan tumbuhan di daratnya. Nah, tumbuhan di daratnya ini manusia bisa ikut campur, bisa agroforestry, ada nanam durian, rambutan dan seterusnya. Itu yang dikerjakan oleh Mas Isman saat ini ya. Nah, saya menyelamatkan Sungai Karang Mungus, mengembalikan Sungai Karang Mungus seperti semula. Kaitannya dengan kalau bicara, saya pernah ditantang orang, Anda berarti nggak tahu iptek gitu. Kalau bicara dengan iptek, saya mau tantang yang bicara iptek, boleh main iptek tapi harus iptek yang berlandaskan biodiversitas. Kalau iptek justru merusak kehidupan, kesatuan kehidupan, lingkungan, itu saya anggap ipteknya itu iptek merusak gitu. Jadi kalau bicara soal sungai, bicara soal ilmu pengetahuan, ini kita bicara tentang manfaat daripada sungai, bukan kerusakan daripada sungai ya. Jadi kalau sudah merubah fungsi daripada sungai, itu bukan lagi ilmu pengetahuan yang mendukung tentang fungsi daripada sungai sebagai sumber kehidupan ya. Nah, yang harus disadari dengan total bahwa sungai itu diciptakan Tuhan bukan hanya untuk manusia, itu yang paling penting. Jadi manusia nggak boleh serakah sewenang-wenang memperlakukan sungai.
Oke. Gini, bicara air itu sebenarnya kita akan bicara mega ekosistem. Oke. Maka saya sering mengatakan hati-hati mencabut selai rumput di atas bukit atau di atas gunung sampai ke tepi sungai. Itu ada kaitannya dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air. Oh, ini kan pembangunan, nggak bisa gitu dunia maju. Tentu kita yang beradaptasi. Kita nggak, apalagi kalau kita bicara air, 71% planet ini isinya air. Berarti yang numpang di dunia ini sebenarnya bukan air ya, manusia yang numpang. Jadi manusia harus tahu diri, bisa menyesuaikan diri dengan air. Air nggak bisa diakal-akalkan. Ya, orang kadang-kadang kan melihat sungai ini hanya sungai dan bantaran. Padahal gitu. Sungai ini kalau menurut Mas Misman ini kan dalam konteks ekosistem, dalam konteks apa yang dikenal dengan sistem daerah aliran sungai ya. Betul. Tadi disebut-sebut ini dalam kaitannya dengan hulu ini. Ya. Apa hubungannya hulu Sungai Karangmumus ini dengan Karangmumusnya? Oke, begini. Sungai itu sebenarnya punya ruang. Jadi sungai itu ruang. Sungai itu ruangnya bukit, lembah, dan rawa. Itu ruang sungai. Ketika hujan deras, air melimpah, rahmat Tuhan dari atas itu disimpanlah di rawa. Ketika kemarau diturunkan pelan-pelan ke sungai. Air sungai akan menjadi bersih dan sehat. Tapi ketika itu disudet, rawa dihabisi. Yang terjadi ketika hujan kita akan tenggelam dan kemarau nggak punya air. Karena kita tidak punya tabungan. Nggak bisa diakal-akali dengan kolam retensi, nggak bisa diakal-akali. Jadi kalau bicara soal banjir ini bukan masalah sungainya aja, termasuk hulu daripada sungai. Sungai nggak ada, kalau banjir sungai nggak ada punya andil untuk banjir. Nggak punya andil ya? Nggak ada sama sekali. Hari ini sungai Karangmumus nggak hujan 1 minggu, nggak ada air. Dia nggak punya sumber yang membahayakan. Airnya, rumahnya sungai, ruang sungai yang terdiri bukit, lembah, dan rawa itu yang habis. Sungai nggak ada hubungannya dengan banjir. Baik. Lalu kita harus mikir kalau kita mau buang secepatnya air sungai, air banjir yang merendam kota Samarinda ke laut, kita harus bicara topografi. Kira-kira kemiringan kita dengan laut Samarinda ini dengan laut seberapa? Mungkinkah kayak gini? Berapa senti, berapa meter itu? Mungkinkah kita ya gitu kan? Nah, terus kalau kita mau keruk dalam Sungai Karangmumus, apakah sudah diteliti kedalaman Sungai Mahakam? Justru bukan air Sungai Mahakam nanti yang mengisi. Yang masuk. Jadi gitulah. Tapi ini kan. Baik, ini namanya ngopi, ngobrol, happy. Oleh karena itu sebelum lebih jauh ini ngopi dulu dong, Mas. Ini betul-betul ngopi dulu. Ngopi dulu, Mas. Jadi saya mau yang ringan ini kan. Jadi gerakan memungut sampah itu memang orang Samarinda, karena saya lahir di Samarinda, kalau membersihkan sungai itu nggak dipungut. Didorong. Jadi kalau dia tersangkut di sini didorong, yang sana dorong. Jadi bolak-balik. Maka kami punguti selai. Lalu GMSS itu muncul, mungkin dikatakan termasuk kuat sampai hari ini. Memang dia tidak pernah menggantungkan diri dengan siapapun, termasuk dengan pemerintah. Sebentar ini, sebelum kita masuk di apa yang dilakukan oleh GMSS, ini masih terkait dengan sungai. Dari sisi teori ekosistem yang menurut pandangan daripada Mas Isman. Itu tadi nyebut hulu tadi, kemudian rawa, itu pengaruhnya besar, apa itu? Jadi begini. Ketika kami 2017 dengan tim Pak Ahyar termasuk di dalamnya, ketika melihat di Sungai Bawang itu ada rawa dibuat paret atau dengan kata lain disudet, kami sudah berpikir tenggelam ini Samarinda. Karena kalau rawa dirubah jadi rawa disudet, Pak, rawa itu dibuatkan jalan air. Supaya ke sungai itu. Enggak, ke bawah. Artinya memang menurun ke anak-anak sungai, nanti ke Sungai Karangmumus. Nah, itu kami berpikir sudah Pak Ahyar ngomong, wah, tenggelam Samarinda ini. Karena rawa sebenarnya nggak boleh disudet, Pak. Kalau dia disudet kan, kalau dia air konsentrasi debit air tinggi, dia cepat turunnya ke bawah. Kemudian kalau kemarau kan dia cepat kering. Rawa sebenarnya memang untuk menampung air. Rawa untuk menampung air. Ketika hujan melimpah dia simpan. Baru keluar, ketika nanti kemarau dia turun pelan-pelan ke sungai, Pak. Itu rawa itu sebagian dari ruang air, ruang sungai. Jadi sungai itu punya ruang. Ada sering orang menyebut das. Ada juga subdas. Nanti kita bicara bantaran, bicara apa ya kan gitu. Tapi sebenarnya itu di dalam ilmu sungai kita akan bertemu dengan yang namanya, kalau di sungainya itu, di ujung sungainya itu kita akan ketemu dengan subdas, atau kita akan ketemu dengan riparian sungai yang tidak bisa diganggu gugat. Dunia juga menyatakan dengan tegas, PBB, ketika kita bicara air kita akan ketemu dengan natur. Tidak ada teknologi secanggih apapun yang bisa menjernihkan air selain natur, Pak. Jadi back to nature. Betul, Pak. Karena nggak ada teknologi secanggih apapun yang melebihi daripada teknologi yang sudah di akar yang memasukkan ke dalam air. Biopori kalah, Pak, dengan akar pohon dan akar. Kalau kita sudah bicara alam, teknologi secanggih apapun pasti nyerah lah. Nah, ini
Yang menarik justru kenapa Mas Misman ini kok concern di daerah hulu? Iya. Sebenarnya ada 4 titik Pak, ada 2 kegiatan penting di GMSS itu. Pertama adalah tadi Pak, sungai itu kan sebagai sumber kehidupan vital bagi manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Itu ada 2 syarat penting. Pertama, dia harus bersih dan sehat. Bersih berarti kita tidak boleh membuang selai setitik sebutir detik. Sehat, sungai itu bisa sehat Pak kalau tumbuhannya di airnya dijaga. Ini airnya boleh bersih. Katakan saja masyarakat Samarinda patuh, disiplin, nggak buang sampah. Belum tentu sehat. Misalnya tapi kalau kemudian hujan, ini kemudian lumpur-lumpur dari daerah-daerah bukit ini gimana lagi tuh Mas? Ya, terkait dengan sedimen ini ya kan, atau sedimen, oke lah ya. Jadi gini Pak, kalau terkait dengan sedimen, semuanya juga kan nggak bersalah apa-apa. Sedimen itu remancuknya justru rusaknya di daratnya Pak ya, termasuk dulunya gitu kalau kita bicara sedimen. Tapi kalau kita bicara sungai secara, saya mau bicara yang mana nih, yang biodiversitas atau satu kesatuan ya Pak. Saya nggak mau bicara rahmat lil alamin. Jadi sungai itu Pak memang harus ada yang berkelok, harus ada yang lebar, harus ada yang sempit, harus ada yang berlumpur. Harus ada yang berlumpur begini Pak. Yang berkelok itu supaya memperlambat air untuk menenggelamkan dan di situ supaya ikan bisa hidup Pak. Karena ada yang keras dasarnya itu untuk ikan, jenisnya ikan putih Pak, ikan puyuh. Terus ada yang berlumpur. Jadi kalau begitu menurut Mas Misman kita nggak boleh rekayasa alur sungai ini? Oh iya Pak, itu merusak ekosistem Pak. Karena mereka yang berlebihan, campur tangan yang terlebihan terhadap sungai, saya kira kan banyak membunuh hayati lain. Yang perlu dicatat kan bukan hanya manusia aja yang memerlukan sungai itu. Di situ ada tempakul, di situ ada cacing, di situ ada ikan seluang, di situ ada plankton, fitoplankton, dan di situ banyak kehidupan renik yang justru menolong kehidupan kita. Saya mengikuti nih di media sosial ini. Ini kan soal konsentrasi daripada Mas Misman di daerah bantaran sungai ini yang harus dijaga yang namanya tumbuhan, tanaman, vegetasi. Karena di sana justru yang namanya kehidupan, namanya kehidupan. Terakhir saya lihat Mas Misman meradang ini dengan ada proyek turap di Sungai Karangmumus ini. Kenapa Mas? Itu kebetulan ada yang virgin masih nganggap ya, rahmat betul-betul sudah membentuk kanopi. Kurang-kurang berumur sekitar 20-30 tahun pohon kayu itu Pak. Itu termasuk disikat itu? Iya, itu yang disikat Pak. Kalau yang kami tanam kan hampir 10.000 lebih Pak ini. Yang baru kami bangun. Itu termasuk juga? Enggak Pak, agak jauh itu. Yang disikat yang justru bagian kenopi yang kami sebut namanya kenopi gimana itu yang tersikat. Tapi sudah damai dikembalikan, tapi saya kira sulit untuk memperoleh yang gitu. Jadi sudah bisa kembali seperti semula. Ya 30 tahun 40 tahun yang akan datang. Kalau untuk mengembalikan. Jadi kalau sudah berhubungan dengan pohon, hari ini kita tebang, usia yang sudah 30 tahun, berarti kita nunggu 30 tahun Pak, akan datang lagi. Baru bisa itu Pak. Itu sejengkal benar-benar contoh yang betul-betul itu satu kesatuan hidup. Satu kesatuan hidup. Ya rahmat lil alamin lah Pak. Ada burung, ada macam-macam, dan airnya bersih Pak. Karena dia tersaring dengan daun-daun, tersaring dengan akar, tersaring dengan, dan luar biasa Pak itu. Kemudian Mas Misman juga ada sekolah sungai. Iya, ada sekolah sungai Pak. Itu apa lagi tuh Mas? Iya, sekolah sungai itu kan gini. Kita mau merubah mindset kita sendiri gitu, bahwa sungai itu bukan sekedar untuk aliran Pak ya, untuk membuang air. Sungai itu betul-betul sumber kehidupan. Jadi harus belajar. Nah, sekolah sungai ini Pak, kalau di Indonesia itu ada pendidikan non formal, informal ya Pak ya, ada non formal, informal ya kan, formal begitu kan. Nah, ini lewat dari situ, karena sekolah di situ yang penting itu memang real betul-betul mau menyentuh dan merawat sungai secara ekosistem. Sekolah ini berarti ada muridnya dong? Ada Pak. Ada murid tetap. Oh enggak Pak, silih berganti. Artinya Pak, siapa aja bisa jadi murid dan bisa jadi guru Pak. Bisa jadi dan guru. Bisa jadi guru. Jadi targetnya kita semua harus tahu bahwa sungai itu bukan sekedar kanal atau paret atau tanpa sungai tidak ada kehidupan. Di Samarinda, di Kaltim umumnya tanpa sungai nggak ada kehidupan. Kalau di Jawa boleh Pak, karena dia ada sumbernya dari kaki gunung Pak ya. PDAM di Jawa itu rata-rata tidak menyedot dari sungai Pak. Dia dari sumber di bawah kaki gunung Pak ya. Nah, kita nggak punya Pak. Kita semua di sungai. Jadi khusus di Kaltim di Samarinda tanpa sungai nggak ada kehidupan. Kalau lihat sekolah ini kan pasti sasarannya itu
Anak-anak. Ya. Ini apa ada orang tua juga yang jadi? Ada Pak. Jadi kebanyakan kebetulan mahasiswa yang datang dari Oke. berbagai macam program studi dan kita gantian memberi pengetahuan karena belajar itu sebenarnya kan di mana-mana bisa. Jadi kita jadi kita nggak terkurung dengan satu gedung satu itu Pak. Nah lalu kemudian kalau yang datang misalnya kami pernah kedatangan dari Undip itu Profesor Dr. Hairudin ya. Dia ahli air. Nah dia yang ngajar kita Pak. Ya betul, dia menceritakan bagaimana aqua, bagaimana ini, bagaimana itu Pak. Itu Pak Hairudin. Luar biasa. Jadi kalau sejauh ini berapa tercatat sudah jumlah murid sekolah? Oh kalau murid sekolah Pak ribuan Pak. Sudah Kan ribuan berganti. ya. Berganti. Ini kapan ini? Sudah sejak 7 tahun yang lalu atau Kalau kapan? itu 3 tahun Pak. Oh baru 3 tahun Kalau sekolah yang sungai ini. gerakan mungut selai sampah Sungai Karangbus yang Pangkalan Pungut 6 tahun. Oke. Itu yang 3 tahun. Mas Wisman, ini kan tentu nggak mudah ya, nggak Sangat ringan. sangat nggak mudah. Dalam rangka untuk memberikan pemahaman tentang begitu pentingnya sungai, begitu pentingnya sungai dengan ekosistem yang Pak. ada yang ada. Selama ini siapa aja yang terlibat di dalam upaya untuk mewujudkan misinya Mas Wisman ini? Ya kalau secara formal apa Pak ya mungkin nggak ada tapi non formal ya banyak kawan-kawan yang mendukung. Mungkin Pak Ahyar sendiri, Mas Yus, Bang Iyau apa ya. Pemerintah 1-2 yang programnya cocok kita sinergikan. Yang kalau dari sisi sarana prasarana kita patungan Pak. Oh patungan. Jadi ini really ini inisiasi dari Pak, patungan. dari pribadi-pribadi. Bahkan kan Bapak sendiri pernah bantu kami 1 unit perahu itu termasuk gitu. Ini Pak, berapa sekarang perahu jumlahnya? Itu kalau sekarang kan itu sudah umur 3 tahun Pak. Kalau kayu 3 tahun udah nggak bisa dipakai. Sudah nggak bisa. Jadi kita sekarang berapa? Tinggal 4 kurang lebih. Tinggal 4 yang fungsional ini ya. Jadi kita memang harus mau nggak mau fiber Pak gitu. Jadi agak tahan lah. Oke. Nah, tapi alhamdulillah sekarang kan sudah pemerintah kan kota kan sudah juga banyak armada pungut Pak. Ada 2 yang besar dan beberapa yang kecil. Jadi sudah mulai intensif merawat sungai Pak. Pemerintah kota Samarinda saja sudah gitu. Terakhir ini terkait dengan harapan Mas Wisman supaya sungai ini betul-betul sebagai sebagai sumber kehidupan, supaya sungai ini betul-betul bersih dan bahkan nggak mustahil ke depan ini bisa menjadi sebuah wisata yang menarik kan, yang menarik dan mahal dan bukan saja wisata alam tetapi wisata edukasi juga untuk memberikan. Nah yang saya tertarik kalimat terakhir Bapak, jadi bukan kalau kita ke alam bukan sekedar menikmati Pak, jadi kita cuma jangan penikmat tapi juga kita perawat. Jadi itu tadi ketika kita ke alam kita harus wisatanya harus edukasi Pak. Harus edukasi. Jadi keren. Jadi harapan saya memang nggak mudah ini. Saya pernah ketemu dengan wakil wali kota yang telah pulang Pak Nusirwan ketika habis dialog di TVRI. Sudah Mas Wisman, gini aja deh. Saya stop menurap itu sampai di Gelatik, Unmul. Ke atasnya dia menyebutnya recovery forestry. Jadi kalau ini gagasan almarhum Pak Nusirwan, saya kan minta mohon. Bang Wisman yang bermohon, kemudian direspon oleh Pak Nusirwan waktu itu. Jangan diturap semua Pak. Jadi diturap sampai Gelatik sisanya. Pak Nusirwan siap alam untuk natural. Dia menyebutnya recovery forestry Pak. Recovery. Kalau saya kan ekologi ekosistem. Restorasi ekosistem. Sama aja Pak ekosistem ya. Tapi yang penting yang penting kepada fungsi daripada sungai ini. Jadi harapan saya terakhir untuk Samarinda dan masyarakat, kalau bisa yang sudah terlanjur diturap itu nggak apa-apa. Yang belum jangan, karena hitungan saya 30-40 tahun mendatang ketika itu dilakukan nanti akan terjadi seperti Eropa yang sekarang hampir semua turap di tepi sungai dibongkar. Dan itu bisa mengakibatkan dana untuk nurap itu bisa untuk pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Karena di Eropa sendiri sudah dibongkar. Saya nanti sering mengupload Pak contoh-contoh bagaimana orang merestorasi sungai. Saya kayak gitu Pak. Baik Mas Wisman, satu kata ini. Kalau melihat banjir ini kan kita bicara sungai, ekosistem sungai dalam konteks banjir ya. Satu kata ini. Kalau banjir ini kan bisa karena alam, bisa karena manusia. Banjir ini karena alam atau manusia? Satu kata aja. Pak. Pilihan aja. Saya kira karena manusia Pak. Karena manusia. Baik. Baik, Mas Wisman, terima kasih banyak ini sudah berbagi pengetahuan.
Saya kira apa yang disampaikan tadi sangat berharga untuk memberikan pemahaman kita tentang sungai, dan tentu kita semua masyarakat Samarinda memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Mas Isman, sudah memberikan perhatian. Bahkan selai sampah pun nggak boleh ada di Karangmangu. Sekali lagi terima kasih Mas Iman. Saya juga terima kasih diberi kesempatan untuk bisa ngopi happy di sini. Terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya sampai ketemu lagi sahabat. Kita tutup ngobrol happy bersama Rusmadi Wongso kali ini dengan tamu Mas Isman. Dan kita ngopi ini bukan ngobrol happy aja, tapi ngopi sungguhan ini. Mas Isman silakan. Ini kopi dari hati ini. Yang dari hati selalu dinanti. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.